Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenankanlah saya membacakan Injil pada hari Senin Advent kedua hari ini. Diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak Ibu Saudara sekalian, tema dari renungan saya pada hari ini ialah lakukanlah apa yang seperti Yesus lakukan. Kejadian ini sebetulnya mengatakan kepada kita dua hal, yaitu pemakluman Yesus adalah Allah, dan yang kedua, Yesus sekaligus adalah manusia. Tetapi persoalan terjadi ketika ada kata-kata pengampunan kepada orang sakit, seperti di dalam Injil tadi. Ini adalah semacam keadaan manusiawi, atau sering pada waktu dikatakan penyakit. Orang-orang menderita sakit itu karena dia berdosa. Pada saat itu dituduh atau dianggap sebagai orang pendosa. Dan dari sini Yesus mengabulkan orang itu, kalau dikatakan dia orang berdosa, pengampunan. Kemudian ia menjadikan orang yang sakit itu bisa berdiri, kemudian mengambil barang-barangnya, dan kemudian pulang ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara bagaimana Yesus memberikan pengampunan, mengampuni dosa, di mana orang Farisi dan orang-orang ahli kitab mempertanyakan. Karena hal itu hanya Allah yang bisa melakukan, memberikan pengampunan. Dan akibat dari pernyataan ini dari orang-orang Farisi dan orang-orang ahli kitab, Yesus langsung menjawab,
memang benar kamu, bahwa Allah sendiri yang dapat mengampuni. Karena itu saya juga memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang dimiliki oleh orang ini. Karena memang itu telah diwahyukan kepada saya. Siapakah saya ini? Yaitu Allah yang mengampuni dosa. Dengan kata lain, pada saat itulah Yesus menyatakan secara jelas siapa dia, siapa identitas dirinya itu. Memang dia adalah anak Allah. Dan perbuatannya sebagai anak Allah yaitu sungguh-sungguh menakjubkan, mengampuni dosa. Dan sekaligus juga menyatakan bahwa peristiwa pengampunan ini terjadi, atau menyatakan bahwa Allah itu juga menyelamatkan. Dan itulah pewahyuan yang seperti inilah dilengkapi dengan kejadian bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu adalah sekaligus Allah dan manusia, yang kemudian dia mengampuni dosa. Seolah-olah Yesus mengatakan, dan memang benar Yesus mengatakan, lihat aku ini sama seperti kamu. Saya bisa mengampuni. Karena itu kamu pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jadi dengan kata lain, inilah pesan Injil hari ini kepada kita. Marilah kita dengan terus terang memproklamasikan dan mewartakan bahwa Yesus adalah Allah, dengan mengambil sikap menghadapi tantangan, melakukan seperti apa yang dia lakukan. Kemudian pergi ke rumah seperti orang sakit itu, di mana Allah selama-lamanya harus dimuliakan. Semoga renungan ini akan membawa kepada kita keyakinan perbuatan Yesus yang seperti itu, melayani orang lain, mengampuni orang lain, adalah juga perbuatan kita yang siap sedia mengampuni kepada mereka yang telah bersalah kepada kita. Semoga dengan ini kita bisa berdoa, Tuhan, kuatkanlah aku dan izinkanlah aku untuk setia untuk mengikuti jalan-Mu. Amin. Terima kasih atas perhatiannya.